Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Salid Al-Walid. Mohon maaf, ini kita beberapa hari dari tim kami Cahaya Islam tidak mengupload video karena ada beberapa kesibukan membuat konten juga, tapi di luar dari channel YouTube Cahaya Islam ini, teman-teman. Baik, video ini dari channel YouTube Thaibah TV, yaitu channel YouTube Pak Darso Arif Bakuama, berjudul "Merasa ada udang di balik batu, Zaini Mustafa laporkan hakim yang menangkan kasus yang menangkan Yusuf Mansur" gitu. Jadi teman-teman ketahui, kita flashback sebentar, perlu teman-teman ketahui bahwa beberapa waktu lalu Pak Zaini Mustafa ini di tahun 2023 itu dimenangkan atas gugatan beliau, yaitu Zaini Mustafa kepada Yusuf Mansur dan kawan-kawan mengenai investasi batubara. Di mana di situ di Pengadilan Negeri Tangerang itu memenangkan Pak Zaini Mustafa dengan mewajibkan 4 tergugat ini, yaitu Yusuf Mansur, Adiansa, PT Adi Partner Perkasa, dan satu lagi BMT. Nah, di situ Pengadilan Negeri Tangerang memenangkan Zaini Mustafa dan mewajibkan 4 tergugat ini untuk kemudian membayar tanggung renteng senilai 1,2 miliar, kurang lebih segitu, 1,2 miliar. Lalu kemudian Yusuf Mansur dan BMT ini mengajukan banding di tingkat pengadilan tinggi, dan di mana di sana kemudian menurut saya pribadi pun yang sepakat dengan Pak Zaini Mustafa, muncul keputusan aneh di situ, teman-teman. Di mana di situ kasusnya kemudian NO dengan alasan bahwa Pengadilan Negeri Tangerang itu tidak berwenang menangani kasus Pak Zaini Mustafa ini gitu. Sementara alasan Pengadilan Tinggi mengatakan bahwa Pengadilan Negeri Tangerang tidak berwenang menangani kasus Pak Zaini Mustafa itu adalah alat bukti yang diajukan itu tidak berhubungan dengan Pak Zaini Mustafa gitu, melainkan korban lain. Jadi korban dari atau investor dari tambang batubara ini sebenarnya banyak, teman-teman, bukan Pak Zaini Mustafa saja gitu. Tapi yang baru diajukan gugatannya yaitu Pak Zaini Mustafa, dan sementara menang Pak Zaini Mustafa. Mari kita simak wawancara Pak Darso Arif dengan Pak Zaini Mustafa. Saudara-saudara, hari Senin tanggal 8 Januari 2024, saya bersama Pak Zaini Mustafa dan Pak Sudaryanto di gedung pengawas Mahkamah Agung, di Badan Pengawasan Mahkamah gedung Agung Badan Pengawasan Mahkamah Agung di Cempaka Putih, Jakarta Pusat, ya Pak. Baik. Nah, agendanya apa nanti Pak Zaini akan jelaskan. Selamat, Pak. Baik, jadi saya sesuai dengan janji saya berkaitan dengan perkara saya melawan Jam'an Nur Khotim Mansur itu, Ya. Di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan nomor 28, kemudian di Mahkamah Agung itu nomor 857. Ya. Ya. Berkaitan dengan perkara tersebut, mengingat putusan dari Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, menurut hemat saya ada pelanggaran disiplin dan tidak profesional, sehingga kami melaporkan tindakan dari majelis hakim tersebut. Para majelis hakim di Majelis hakim di Pengadilan Tinggi yang menangani perkara saya nomor 857 garis miring PDT garis miring 2023 PT DKI Jakarta. Yes. Terdiri dari majelis hakimnya, inisialnya adalah BG, ya, ketua majelis hakimnya namanya BG, kemudian anggotanya adalah ACA, kemudian ES, Ya. dan panitranya S inisialnya. Yang diadukan mereka tidak disiplin dan Yang diadukan adalah melanggar mereka melanggar kode etik, ya, kode etik dan perilaku hakim. Yang dilanggar adalah tidak disiplin dan profesional. Kenapa saya adukan itu? Yang pertama adalah bahwa majelis hakim dalam perkara Pengadilan Tinggi ini, ya, adalah mereka menerapkan alat bukti yang bukan mengikat kepada penggugat. itu yang dikatakan tidak disiplin, Pak. Ya, itu yang dikatakan tidak disiplin, kemudian tidak profesional. Seharusnya kan sebelum menerapkan alat bukti, mereka mempelajari dulu alat bukti ini, Ya. mengikat kepada para pihak atau tidak. Ya. Ternyata kan alat bukti yang dijadikan pertimbangan hukum, alat bukti P nomor 5 itu tidak membuktikan adanya ikatan si penggugat dengan tergugat. Ya. Alat bukti orang lain. Itu alat bukti apa, Pak? Alat bukti surat perjanjian. Surat perjanjian itu dibuat oleh Bu Ilis, ya. Ilis Rahmawati, Ya. Ilis Rohma, ya.
Ibu Siti Ilis Rohmah Ya. dengan BMT Darussalam. Ya. Sementara bukti itu dijadikan alat bukti untuk menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang mengadili perkara itu, yang berwenang Pengadilan Agama berdasarkan Ya. bukti itu. Ya. Padahal dalam ketentuan hukum pasal 1340 KUA Perdata, Ya. suatu perjanjian itu hanya mengikat para pihak yang membuatnya. Ya. Sementara penggugat, notabene saya sendiri, di sana tidak terikat dalam perjanjian itu. Maka dikatakan bahwa mereka tidak berdisiplin tinggi untuk menerapkan alat bukti yang benar. Oh, gitu. Ya. Terus Ini yang saya maksud tadi, teman-teman. Jadi di sini Pak Zaini Mustafa kemudian melaporkan hakim dari Pengadilan Tinggi yang memutuskan atau membuat kasus ini menjadi NO, teman-teman. Jadi ini membuat kasus ini terlihat abu-abu dan blur gitu. Sementara seperti teman-teman dengar tadi, Pak Zaini Mustafa sudah mengatakan sendiri bahwa alasan mereka mengatakan bahwa Pengadilan Negeri Tangerang tidak berwenang menangani kasus ini adalah perjanjian gitu. Ada satu bukti perjanjian yang mana perjanjian itu bukan Pak Zaini gitu yang sepakat. Maksudnya perjanjian itu dibuat tidak dengan Pak Zaini gitu, melainkan dengan orang lain, dengan investor lain. Ini kan saya saja yang tidak begitu paham hukum itu bisa melogika gitu, bisa ini tuh tidak logis gitu. Mana mungkin bukti yang orang lain perjanjian yang orang lain buat atau investor lain buat itu dipakai untuk kemudian untuk kemudian memutuskan perkara Pak Zaini Mustafa yang notabene tidak ada hubungan dengan perjanjian itu, teman-teman. Saya bilang, kita saja yang awam tentang hukum itu bisa menalar ini bahwa ini tuh tidak logis gitu loh, tidak masuk akal, dan menurut Pak Zaini Mustafa ini tidak disiplin gitu. Maka inilah yang kemudian menjadi keanehan kami gitu. Apa segitunya gitu loh? Apakah memang sudah main mata atau seperti apa? Ini tentu menimbulkan banyak opini liar, teman-teman, karena aneh gitu loh. Pengadilan Negeri Tangerang sudah memutuskan ini one prestasi, kemudian memenangkan Pak Zaini Mustafa, mewajibkan 4 tergugat ini untuk membayar tanggung renteng, membayar denda senilai 1,2 miliar. Tiba-tiba di Pengadilan Tinggi dibilang NO gitu, diputuskan NO dengan alasan yang mana itu tidak masuk akal, teman-teman. Baik, kita lanjut. kemudian di dalam putusan tersebut mereka mengatakan bahwa pasal pasal HIR ada yang disebutkan dalam pasal HIR tersebut, ya. 134 HIR kalau nggak, itu mereka mengatakan lebih tinggi daripada perjanjian. Ya, itu kan bertentangan dengan asas buku 3 KUH Perdata. Asas buku 3 KUH Perdata yang bersifat terbuka. Kemudian melanggar kebebasan berkontrak 1338 KUH Perdata. Jadi kalau ada perjanjian ya, ada perjanjian, maka harus dikesampingkan pasal tersebut karena para pihak melakukan pilihan perjanjian, walaupun itu sebenarnya tidak mengikat kepada saya, tetapi hal seperti ini adalah hal yang keliru yang memang harus diluruskan, harus kita laporkan ke Badan Pengawasan Mahkamah Agung gitu. Kalau tidak nanti akan terjadi begitu terus. Begitu. Jadi yang Pak Zaini harapkan dari laporan ini apa, Pak? Yang saya harapkan dari laporan ini bahwa Badan Pengawasan Mahkamah Agung menindaklanjuti laporan saya ini, memanggil dan memeriksa yang bersangkutan. Dan saya 100% siap ketika nanti dimintain keterangan di Badan Pengawasan Mahkamah Agung. Akan saya tunjukkan secara keseluruhan, baik itu putusannya maupun alat bukti yang salah digunakan oleh mereka. Jadi mereka salah menilai dan salah menerapkan. Kemudian putusan tersebut ada yang mereka mengatakan ini lebih tinggi daripada ini ketentuannya, tetapi mereka tidak menunjukkan ketentuan hukum baik secara tertulis maupun tidak tertulis. Itu bertentangan juga dengan HIR dan ada ketentuan kehakiman. Pak Zaini, kira-kira menurut Pak Zaini yang melatar belakangi para majelis hakim ini melakukan pelanggaran itu apa, Pak, yang Pak Zaini rasa, Pak? Saya menduga ada udang di balik batu. Kan tidak mungkin ketika orang
menerapkan ya alat bukti saja sudah salah, kemudian ketentuan hukum dilanggar kan nggak mungkin, Pak. Iya. Pak, prosedurnya biasa kalau mengadu ke pengawasan begini, prosedurnya bagaimana setelah surat Pak Jenny setelah masuk? surat saya masuk biasanya yang biasa saya alami setelah surat saya masuk nanti dalam waktu yang tidak terlalu lama antara 2 minggu sampai 1 bulan saya mendapat panggilan dari sini untuk diperiksa dan keterangannya. Diambil keterangannya Sesuai dengan laporan Pak Jenny. Sesuai dengan laporan itu. Setelah itu baru mereka diperiksa. Iya, setelah itu baru mereka diperiksa. Pak Jenny ini kan dari sisi orang awam ya Pak ya. Kalau setelah diperiksa oleh badan pengawas terus terbukti mereka melanggar, kira-kira yang Pak Jenny tahu itu hukuman bagi mereka apa tuh Pak? Para majelis hakim yang Pak Jenny laporkan ini. Sesuai dengan kode etik dan perilaku hakim itu ada peringatan sampai dengan pemecatan. Oh gitu. Iya. Kalau Anda ini adalah pelanggaran berat ya dipecat ya Pak? Jadi pecat. Ya. Harapan saya dipecat. Karena jelas kan menerapkan alat bukti yang tidak berkaitan dengan penggugat untuk menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang mengadili perkara tersebut, yang berwenang mengadili pengadilan agama. Padahal itu tidak mengikat kepada penggugat pribadi saya. Pak Jenny, sebelum ini ada pengalaman mengadukan para hakim seperti ini, Pak? Saya mungkin spesialis mengadukan hakim mungkin, Pak. Yang paling terakhir mengadukan siapa, Pak? Ada hakim yang saya adukan berkaitan pada saat itu kami berperkara di Jakarta Utara, Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Saya di Pengadilan Negeri Jakarta Utara itu dikalahkan, kemudian Pengadilan Tinggi dikalahkan, tapi alhamdulillah di Mahkamah Agung saya dikasasi saya dimenangkan, di PK saya dimenangkan. Yang Pak Jenny adukan pengadilan hakim yang saya adukan tinggi adalah hakimnya. Ya, karena pada saat itu hakim tidak menerapkan ketentuan hukum sebagaimana yang berlaku, kemudian bersikap berat sebelah terhadap lawan. Dan hakim-hakim itu sudah mendapat sanksi. Mudah-mudahan di peristiwa kali ini juga hasilnya memuaskan Pak Jenny ya. Insya Allah. Kita berkabar terus Pak Jenny. Baik. Oke, terima kasih banyak. Ya, begitulah keterangan dari Pak Zaini Mustafa mengenai tindakan Pak Zaini Mustafa yang kemudian melaporkan hakim ini karena dianggap keputusannya itu tidak adil, teman-teman, dan ada keganjilan di sana, teman-teman. Yang perlu teman-teman ketahui juga, seperti yang pernah diungkap di channel YouTube Jia TV, bahwa hakim yang memutus perkara Pak Zaini Mustafa ini di tingkat pengadilan tinggi, di tingkat banding ini, itu hakim yang sama yang juga menangani kasus kopi sianida Jessica, teman-teman. Tentu bagi saya ini makin makin menimbulkan kecurigaan gitu, teman-teman. Kecurigaan ya. Ya aneh saja gitu ketika memutuskan satu perkara tapi barang buktinya itu, bukti yang menjadi alasan itu tidak ada sangkut pautnya dengan penggugat, teman-teman. Dalam hal ini Pak Zaini Mustafa, ini kan aneh di sini. Maka sekali lagi saya katakan bahwa kita akan terus melihat kasus ini, kita akan terus memantau kasus ini sampai di mana kira-kira ujung dari permasalahan ini, ujung dari kasus ini, teman-teman. Seperti apa yang dikatakan oleh Ustadz Tabrani Sabirin di channel YouTube-nya Rupongso Channel, bahwa Yusuf Mansur dan kawan-kawan ini ketika kita diamkan, ketika kemudian kita berhenti untuk kemudian mengkritik dia dan teman-teman ini, kemungkinan besar suatu saat akan muncul lagi dengan modus yang sama gitu, mengumpulkan dana umat lalu kemudian hilang begitu saja. Tentu teman-teman tahu di video kemarin yang saya upload terakhir bahwa di situ yang kasus lain ya, kasus perumahan Kaisal Mansur. Bukan Kaisal Mansur malahan. Ini yang kasus batubara, Adiansah. Itu salah satu pihak yang digugat. Ternyata alamatnya selama ini itu palsu, teman-teman. Palsu, artinya alamatnya itu bukan tempat dia tinggal, dan alamat itu sudah ditinggali oleh penghuninya yang itu bukan Adiansah sejak 2006 kalau tidak salah. Sementara batubara itu baru dideklarasikan istilahnya, baru dipresentasikan itu tahun 2009. Opening itu 2009. Artinya kan memang ini bukan seolah-olah, ini kayak sudah direncanakan sejak awal, teman-teman. Maka dengan konten-konten kami itu, untuk teman-teman yang insya Allah belum kena kasus seperti ini tuh, untuk lebih hati-hati, teman-teman. Karena kasus-kasus seperti ini tuh tidak mengenal orang gitu.
Ada yang kemudian berjubah agama, ada yang kemudian berjubah seperti orang kaya banget, dia istilahnya flexing teman-teman. Tapi sekali lagi untuk kemudian berhati-hati dalam menggunakan harta kita, jangan sampai kemudian itu terbuang sia-sia gitu, diambil oleh mereka-mereka yang serakah, sementara kita mencarinya dengan tetes keringat yang sangat capek sekali cari duit teman-teman. Lalu kemudian diambil begitu saja oleh orang-orang ini gitu. Maka konten-konten kami harap untuk kemudian teman-teman share agar ini bisa sampai kepada orang-orang yang mungkin sedang butuh informasi tentang hal-hal seperti ini teman-teman. Dan ke depan ini tidak lama lagi kita akan kemudian melakukan pemilihan baik itu presiden maupun caleg teman-teman. Khusus untuk caleg saya perlu informasikan bahwa Yusuf Mansur ini juga maju sebagai calon anggota DPR melalui Partai Perindo dengan Dapil Jakarta Timur. Untuk kemudian, kenapa ini saya sampaikan, untuk kemudian dipikir dua kali sebelum kemudian menjatuhkan pilihan kita kepada seseorang gitu. Dilihat rekam jejaknya gitu, apakah kemudian dia ini baik, apakah kemudian dia ini amanah, apakah kemudian dia ini menepati janjinya atau tidak teman-teman. Dilihat rekam jejaknya, bukan yang nanti dia bilang akan, kalau akan itu istilah, saya nanti akan buat ini, saya nanti akan ini. Semua orang bisa katakan itu gitu, tapi rekam jejak tidak mungkin bisa membohongi kita teman-teman. Maka sekali lagi saya katakan, pikir dua kali sebelum memilih seseorang, jangan sampai justru itu yang kemudian menyengsarakan orang lain. Cukup sekian dari saya, Khalid Al-Walid, see you on the next videos.